Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menyajikan video pembelajaran dasar-dasar akuntansi tentang neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Nurul Syafaah, yang kedua Salman Nurhaika, yang ketiga Sunnati Sania, dan yang keempat Dinda Nur Safira. Saya, Dinda Nur Safira, akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penyesuaian. Pengertian neraca saldo setelah penyesuaian merupakan kolom yang telah memperlihatkan atau mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Informasi angka-angka yang berada pada kolom merupakan hasil dari menambah atau mengurangkan angka-angka yang ada dalam jurnal penyesuaian. Cara mengetahui neraca saldo setelah penyesuaian yaitu dengan cara mengenali akun-akun yang biasanya terdapat pada jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban terutang atau beban yang masih harus dibayarkan. Jika pada akhir periode tahun terdapat beban yang harus dibayarkan, transaksi tersebut harus dicatat dalam jurnal penyesuaian. Contohnya, gaji karyawan di bulan Desember 2016 dan baru akan dibayarkan di tanggal 4 Februari 2017. Maka jurnal penyesuaiannya beban gaji pada utang gaji. Beban gaji di sisi debit dan utang gaji di sisi kredit. Yang kedua ada akun pendapatan yang harus diterima. Tidak berbeda dengan beban terutang, di akhir periode mungkin ada pendapatan usaha yang pembayarannya belum diterima. Contoh, pada akhir periode terdapat pendapatan usaha yang belum diterima. Maka jurnal penyesuaiannya piutang usaha pada pendapatan usaha. Piutang usaha di sisi debit dan pendapatan usaha di sisi kredit. Yang ketiga ada akun penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap ini pada waktu penggunaannya tidak dilakukan pencatatannya, sehingga aktiva tetap pada akhir periode masih tercantum di neraca saldo sebesar nilai belinya. Maka ayat jurnal penyesuaiannya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutan berada di sisi debit dan akumulasi penyusutan berada di sisi kredit. Keempat ada akun beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran yang dilakukan di awal perusahaan untuk suatu beban, sehingga dibutuhkan pencatatan jurnal penyesuaian agar bisa diketahui beban yang sesungguhnya. Maka ayat jurnal penyesuaiannya beban dibayar di muka pada beban. Beban dibayar di muka berada di sisi debit dan beban berada di sisi kredit. Yang terakhir ada akun pendapatan dibayar di muka, merupakan pendapatan yang masih harus diterima disebabkan pada akhir periode sudah terjadi pendapatan, namun masih belum diterima pembayarannya. Maka ayat jurnal penyesuaiannya pendapatan dibayar di muka pada pendapatan usaha. Pendapatan dibayar di muka berada di sisi debit dan pendapatan usaha berada di sisi kredit. Contoh soal neraca saldo setelah disesuaikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tuan Takur memeriksa beberapa akun perkiraan serta saldonya seperti yang terlihat pada neraca di bawah ini, dan selanjutnya Tuan Takur memutuskan sebagai berikut. Nomor 1, peralatan servis yang dipakai selama 3 tahun semenjak dibeli mengalami penyusutan peralatan servis pada bulan Desember 2018 senilai 25.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Biaya penyusutan terdapat pada di sisi debit dengan jumlah Rp25.000 dan akumulasi penyusutan berada di sisi kredit dengan jumlah Rp25.000. Nomor 2, perlengkapan yang dibeli sebesar Rp300.000 dan jumlah yang telah dipakai untuk kegiatan perusahaan selama bulan Desember 2018 sebesar Rp250.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan pada perlengkapan. Biaya perlengkapan berada di sisi debit dengan jumlah Rp250.000 dan perlengkapan berada di sisi kredit dengan jumlah Rp250.000. 3. Sewa dibayar di muka. Untuk pemakaian tempat sewa selama 3 bulan sebesar Rp120.000 dan tercatat pada tanggal 31 Desember 2018 baru terpakai selama 1 bulan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Biaya sewa
berada di sisi debit dengan jumlah Rp40.000 dan sewa dibayar di muka pada sisi kredit dengan Rp40.000. Rp40.000 hasil dari Rp120.000 dikurang Rp80.000. 4. Pembayaran gaji yang terakhir adalah pada hari Sabtu 28 Desember 2018. Pembayaran selanjutnya jatuh pada tanggal 4 Januari 2019. Namun, gaji untuk tanggal 30 Desember sampai dengan Desember 2018 sudah dihitung biaya, meskipun belum dibayarkan sebesar Rp18.000. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah biaya gaji pada utang gaji. Biaya gaji terdapat pada sisi debit dengan jumlah Rp18.000 dan utang gaji terdapat pada sisi kredit dengan jumlah Rp18.000. 5. Hutang bank yang dilakukan oleh perusahaan diambil pada tanggal 27 Desember 2016. Dari pinjaman ini, Tuan Takur terkena bunga sebesar 12% dalam setahun. Bunga tersebut harus dibayarkan sebulan sekali, dan pembayaran bunga untuk pertama kali jatuh pada tanggal 27 Januari 2019. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah biaya bunga pada utang bunga. Biaya bunga terdapat pada sisi debit dengan jumlah Rp4.000 dan utang bunga terdapat pada sisi kredit dengan jumlah Rp4.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara memindahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam neraca saldo setelah penyesuaian terdapat akun aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar contohnya seperti kas 3.354.000, piutang dagang 200.000, perlengkapan 50.000 didapat dari neraca saldo 300.000. Dalam ayat jurnal penyesuaian 250.000, maka neraca saldo setelah penyesuaian adalah 50.000. Sewa dibayar di muka sejumlah 80.000 didapat dari neraca saldo sewa dibayar di muka 120.000 dan ayat jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka sejumlah 40.000. Maka neraca saldo setelah penyesuaian adalah 80.000. Sehingga terhitung jumlah aktiva lancar sebesar 3.684.000. Aktiva tetap terdapat peralatan servis 900.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 25.000. 900.000 dikurang 25.000 sehingga jumlah aktiva tetap adalah 875.000. Jumlah keseluruhan untuk aktiva lancar dan aktiva tetap adalah 4.559.000. Akun pasiva terdiri dari kewajiban dan modal. Kewajiban terdiri dari hutang lancar, hutang bunga, dan hutang gaji. Hutang bunga sebesar 4.000, hutang gaji sebesar 18.000. Maka jumlah hutang lancar adalah 22.000. Hutang bunga 3 juta, maka jumlah kewajiban 3.022.000. Modal Tuan Takur 1.537.000. Maka jumlah modal adalah 1.537.000. Jumlah kewajiban dan modal adalah 4.559.000 dan kedua-duanya balance. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Adapun sifat laporan keuangan. Yang pertama, laporan yang bersifat periodik atau dibuat dalam kurun waktu tertentu sehingga bukan laporan final tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan berdasarkan asumsi bahwa perusahaan akan berjalan terus-menerus. Hal ini berdampak bahwa aset tetap disajikan berdasar harga historis dikurangi akumulasi depresiasinya. Angka yang tercantum hanya sebesar nilai buku yang belum tentu sama dengan harga pasar atau nilai gantinya aset tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan selama faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan nilai uang.
Yang keempat, adanya beberapa alternatif metode yang bisa dipilih dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dimungkinkan data yang sama memberikan hasil yang berbeda karena penggunaan metode yang berbeda. B. Isi laporan keuangan. Dalam penyajian standar akuntansi keuangan yang hampir seluruhnya mengadopsi IFRS, disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang berkaitan langsung dengan pengukur posisi dan struktur keuangan perusahaan, dibagi dalam dua kelompok. Yang kedua, laporan laba rugi kompensasif. Laporan laba rugi kompensasif adalah laporan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja atau prestasi perusahaan selama kurun waktu tertentu. Laporan ini memuat pendapatan dan beban selama periode berjalan. Untuk mengetahui laba yang berhasil diperoleh oleh perusahaan dengan mengurangkan beban ke pendapatan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan aset bersih atau aset, liabilitas, dan ekuitas dalam periode tertentu. Laporan ini mempunyai gambaran. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi penjelasan rincian jumlah angka-angka yang tertera dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi kompensasif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas beserta informasi lainnya. Di situ tertera dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, laporan posisi keuangan kooperatif. Yang keenam, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan penggunaan kas tersebut untuk kebutuhan operasional perusahaan. Laporan aliran kas digunakan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan aset bersih, kemampuan membayar kewajiban tepat waktu atau likuiditas, dan sebagainya. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi laporan aliran kas sebagai berikut. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi menyangkut kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan menggunakan kas dari operasi kegiatannya. Yang kedua, aktivitas investasi. Dalam aktivitas investasi akan terlihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan menggunakan kas dalam kaitannya dengan investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan menggunakan kas dalam kaitannya dengan pendanaan perusahaan. C. Tujuan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen secara berkala setiap periode mempunyai tujuan. Di situ terdapat dua tujuan. D. Fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdiri dari atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi kompensasif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan aliran kas. Di dalam PPT tersebut sudah diuraikan dan dijelaskan beberapa fungsi tersebut. Sebagai laporan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan perusahaan, laporan posisi keuangan mempunyai unsur-unsur penyusun sebagai berikut. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan akan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas adalah utang perusahaan saat ini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan akan dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, ekuitas. Ekuitas dapat diartikan sebagai hak residual atau sisa atas aset perusahaan setelah dikurangi sebuah liabilitas. Adapun elemen penyusun ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal. Modal adalah penyerahan kas atau aset bentuk lain sebagai penyertaan seseorang pada suatu perusahaan. Yang kedua, agio saham. Ketika suatu perusahaan go publik, maka harga saham perusahaan akan berfluktuasi mengikuti pergerakan harga pasar di bursa efek. Bila harga saham lebih besar dari nilai nominal, maka kelebihan ini dinamakan agio, sedangkan bila harga saham lebih kecil dari nilai nominal, maka selisih kurang ini disebut disagio. Yang ketiga ada saldo laba. Saldo laba adalah bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemilik laba, diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif. Adapun unsur-unsur penyusun laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan. Unsur-unsur penghasilan meliputi pendapatan, keuntungan, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua ada biaya atau beban. Yang pertama unsurnya yaitu biaya, beban, dan juga kerugian. Dan yang terakhir laporan perubahan ekuitas.
Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan aset bersih dalam periode tertentu. Unsur-unsur dalam laporan perubahan ekuitas yaitu ada saldo awal periode, laba bersih periode berjalan, transaksi yang berkaitan dengan pemilik, dan juga saldo akhir pemilik. Selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada menyusun laporan laba rugi komprehensif. Laporan ini menyajikan pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Agar lebih memahami, perhatikan contoh laporan berikut, di mana semua pendapatan dijumlahkan, lalu biaya atau beban dijumlahkan. Setelah itu total jumlah pendapatan dikurangi oleh jumlah biaya yang akan menentukan perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Menyusun laporan perubahan ekuitas. Laporan ini adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan jumlah modal yang terjadi setelah digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan pada waktu tertentu. Bisa dilihat di sini unsur-unsurnya antara lain ekuitas awal, setoran ekuitas pemilik, laba rugi, prive, dan ekuitas akhir. Dengan cara laba ekuitas awal ditulis paling awal, setelah itu menentukan mutasi dengan mengurangi prive terhadap jumlah laba. Untuk menentukan ekuitas akhir, jumlahkan ekuitas awal dan jumlah laba bersih. Selanjutnya, menyusun laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan gambaran posisi keuangan suatu perusahaan yang disusun secara sistematis pada satu periode akuntansi. Bisa dilihat dengan contoh ini, ditulis dengan di mana dipisahkan antara sisi debit dan kredit dengan pengklasifikasian. Jumlah kedua ruas tersebut harus menghasilkan hasil yang seimbang.